Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial, Mbak Febri. Ya. Untuk perubahan perilaku, apa pemicunya harus dilakukan secara berkala, hanya tidak cukup sekali atau seperti apa menurut Mbak Febri? Ya, pemicuan untuk perubahan perilaku itu tidak cukup dilakukan sekali, karena belum tentu sekali dipicu itu mau berubah gitu kan. Itu harus berulang kali dan berkesinambungan. Jadi sifatnya manusia itu harus selalu diingatkan. Ya kadang-kadang hal-hal wajib aja masih dia lalaikan, apalagi hal yang nggak wajib. Nah itu tadi. Jadi pemicuan meskipun sudah terpapar ada perubahan perilaku terus harus diingatkan. Ini sebagai contoh, Kabupaten Pringsewu ini sudah mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan di tahun 2017, bulan Desember, ya kan? Berarti, dan itu juga angkanya, itu 100% rumah tangga telah mengakses jamban sehat atau jamban layak lah ya, jamban layak. Tetapi faktanya, ini fakta yang terjadi di lapangan, ternyata masih ada orang yang kembali buang air besar sembarangan. Walaupun sudah ada zaman yang layak tadi itu, Mbak? Iya, karena itu perilakunya berubah kembali. Nah, itu namanya kalau dalam istilah sanitasi namanya slippage. Jadi masih ada angka yang orang kembali BAB sembarangan. Jadi tidak cukup sekali, harus berulang kali. Dan ini bagian dari keberlanjutan ya, STB ini harus berlanjut. Dia bukan hanya sebuah program, bukan hanya sebuah ini menjadi program yang harus dituntaskan pemerintah, bukan, tapi menjadi sebuah kebiasaan, habit dan gerakan bersama dari seluruh masyarakat dan pemerintah gitu. Dan apalagi wilayah kabupaten kota yang belum terpicu, nah itu harus sering-sering melakukan pemicuan gitu. Oke, tapi sejauh ini Mbak Febri, sebenarnya kesalahannya itu sebenarnya di masyarakat yang bebal atau sebenarnya pemerintahnya memang nggak memberi bantuan kepada masyarakat ya menurut Mbak Febri? Ya, ini kita tidak boleh juga memvonis masyarakat yang bersalah. Masyarakat itu kan, ini kalau kita kelas terkan ya, dari pengalaman YKWS yang sudah ada dalam upaya perubahan perilaku, melakukan pemicuan kepada masyarakat ini, untuk mendorong sebuah perubahan yang baik itu kita klasifkan yang akan kita dekati untuk kita berikan penyadaran itu adalah orang yang mau dan mampu. Nah, mau mampu, kemudian orang mau tapi tidak mampu. Ini pendekatannya nanti beda. Kemudian orang yang tidak mau tapi mampu. Yang terakhir orang yang tidak mau tidak mampu. Nah, orang yang mau dan mampu untuk merubah perilaku dari BAB sembarangan menjadi BAB yang sehat, ini ya kita biasanya cuma sekali aja melakukan pemicuan, mereka akan sadar dan segera membangun infrastruktur jamban yang layak. Nah, orang yang mau tetapi tidak mampu, ini kan karena faktor ekonomi. Kan butuh biaya tuh membangun sebuah infrastruktur kan ya. Membuat jamban yang layak itu kan minimal 1 juta. Kalau mereka tidak punya biaya, mau dipaksakan juga agak susah. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Mungkin pemerintah bisa mengalokasikan dari dana APBD-nya. Atau dari dana desa, kalau di kabupaten kan ada dana desa gitu, yang bisa memberikan stimulan atau subsidi kepada rumah tangga yang tidak mampu. Nah, kemudian ada orang yang tidak mau tapi mampu. Nah, ini sudah harus menggunakan tindakan tegas lewat sebuah punishment itu tadi, ya kan? Terus yang tidak mampu, tidak mau pula, ini harus lebih tegas lagi gitu. Kita disadarkan dulu, ini agak berat kalau udah tidak mau, tidak mampu, ini butuh upaya yang sangat ekstra baik dari pemerintah tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat yang lain gitu. Itu klasterisasi untuk sebuah jenjang perubahan perilaku masyarakat. Oke, baik Mbak Febri. Untuk peran pemerintah sendiri, sebenarnya seberapa penting sih peran pemerintah untuk membangun sanitasi yang layak untuk masyarakat? Ya, sanitasi ini kan basic need, kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan dasar itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya. Ya kan? Air, sanitasi itu kan kebutuhan dasar manusia. Dan itu undang-undang sudah mengamanatkan, ya. Setiap undang-undang itu ada amanat yang bahwa pembangunan yang sifatnya dasar itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah,
Sekarang kita bicara konteks Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ini sebetulnya komitmen terhadap pembangunan sektor sanitasinya tuh masih sangat minim. Saat ini di Provinsi Lampung, regulasi yang mengatur tentang pembangunan sanitasi itu belum ada. Peraturan gubernur itu belum ada, Mbak. Nah, ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi belum aware, belum begitu menganggap sanitasi sebagai kebutuhan pokok buat masyarakat. Padahal dalam target pembangunan berkelanjutan ya, SDGs ya, Sustainable Development Goals, nomor poin 6 itu kan masyarakat di tahun 2030 itu seluruh masyarakat dunia harus memiliki akses sanitasi yang layak. Nah itu untuk SDGs, yang RPJMN aja sampai saat ini pun belum tercapai gitu. Baik Mbak Febri, lalu bagaimana kebijakan pemerintah provinsi terkait sanitasi ini Mbak? Ya, kalau bicara dalam konteks Provinsi Lampung nih ya, hingga saat ini pemerintah Provinsi Lampung itu belum pernah melahirkan sebuah regulasi yang mengatur tentang percepatan akses sanitasi. Perbubnya itu, peraturan gubernur pergubnya itu belum ada. Nah, ini kan ya mengindikasikan ya, berarti subsektor sanitasi itu merupakan hal yang tidak penting mungkin dianggapnya gitu. Karena akses sanitasi kita di tahun 2021 ini dari 15 kabupaten kota itu di total pada posisi 90,61%, ya kan? Dalam pembangun ini RPJMN 2019 sampai 2024 itu kan harus ada peningkatan ya, bahkan 100% diamanatkan kan. Ternyata kita masih ada angka 90,61%, berarti masih ada 9% lagi. Seluruh penduduk Lampung ini yang totalnya sampai hampir 10 juta jiwa ya kalau nggak salah, masih ada yang berkategori BAB sembarangan. Nah, dengan regulasi aja belum ada, kemungkinan ini kemungkinan ya, apakah kepala daerahnya belum memahami pentingnya sanitasi dalam kehidupan masyarakat gitu. Itu sih kalau saya lihat hingga saat ini kita belum ada regulasi untuk mengatur itu. Sedangkan di amanat pembangunan berkelanjutan SDGs pada poin 6 tentang air dan sanitasi itu kan seluruh masyarakat di dunia kan juga harus memiliki akses air dan sanitasi yang sehat tanpa terkecuali ya. No one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal, semua. Nah ini kalau pemerintah pusat menargetkan 2024 harus 100%, provinsi juga harus punya target itu, peningkatan akses sanitasinya per tahun. Nah kalau Pak Gubernur dan Bu Wakil ini periode kepemimpinannya hingga 2024, ya sisa ini di 2021, 22, 23 ini harus mentargetkan bagaimana menyelesaikan hingga 100% gitu. Oke, lalu Mbak Febri, harapan Mbak Febri kepada pemerintah dan juga pada warga Lampung terkait pembudayaan hidup sehat ini seperti apa? Ya harapan saya ini mengajak pribadi saya juga ya dan kawan-kawan serta masyarakat juga ya dari sisi kelembagaan sih kami selalu mendorong dan melakukan upaya advokasi kepada pemerintah Provinsi Lampung dan beberapa pemerintah kabupaten kota untuk konsisten meningkatkan pelayanan dasar, khususnya peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat gitu kan. Ya berupa apa? Berupa melahirkan sebuah regulasi kebijakan yang mengatur tentang itu, kemudian dikuatkan juga dengan sisi kelembagaannya, pengetahuan dari kader-kader STBM-nya maupun masyarakatnya, dan dari sisi anggaran pembiayaan. Kalau ada rumah tangga yang secara ekonomi tidak mampu ya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan stimulan itu. Kemudian selanjutnya upaya pemicuan ini jangan cukup sekali, tapi harus tetap berkesinambungan. Dan model-model komunikasinya kan bisa dikembangkan ya lewat
pendekatan budaya, agama maupun adat gitu. Kemudian dari masyarakat juga kesadaran untuk hidup bersih dan sehat itu kan sebetulnya manfaatnya untuk kita juga, untuk pribadi kita. Ya jangan sampai ini menjadi tugas yang berlarut-larut oleh pemerintah, itu juga tidak boleh. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah ini harus bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya akses sanitasi yang layak hingga 100% di Provinsi Lampung. Karena kalau sanitasinya itu sehat, ekonominya juga akan sehat. Indeks pembangunan manusianya juga akan meningkat. Gitu Mbak Kris. Oke, baik, terima kasih Mbak Febri. Terima kasih banyak, sama-sama. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.